Teman-teman, ada yang tahu PHBS di sekolah nggak? Mari kita bahas apa itu PHBS di sekolah. PHBS di sekolah adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan warga sekolah seperti siswa, guru, penjaga kantin, satpam, dan lain-lain dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta menjaga lingkungan sehat di sekolah. Ada 15 indikator PHBS di sekolah. Pertama, menggunakan air bersih sehari-hari. 2. Penggunaan zaman bersih dan sehat. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Cuci tangan pakai sabun. 5. Mengkonsumsi jajanan sehat di sekolah. 6. Melakukan aktivitas fisik. 7. Tidak merokok di sekolah. 8. Pemberantasan sarang nyamuk. 9. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. 10. Kebiasaan memotong dan membersihkan kuku. 11. Kesehatan gigi dan mulut. 12. Penggunaan alas kaki atau sepatu. 13. Pemanfaatan ruang UKS. 14. Dokter kecil atau kader kesehatan remaja. 15. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama, penggunaan air bersih. Kenapa ya kita harus menggunakan air bersih? Yang pertama, terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, sampai penyakit kulit dan keracunan. Yang kedua, setiap anggota sekolah terpelihara kebersihan dirinya. 2. Penggunaan zaman bersih dan sehat. Ciri dari zaman yang sehat adalah pertama, tidak mencemari sumber air minum, dilengkapi leher angsa dan septic tank tertutup, kotoran tidak mudah dijamah oleh serangga atau tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, tidak berbau dan terjaga kebersihannya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah jangan sembarang lagi ya. Ayo lakukan pemilihan sampah sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, sampah organik seperti daun, sisa buah dan sayur, sisa makanan. Yang kedua, sampah anorganik seperti kaleng, plastik, karet, botol bekas, dan lain-lain. Ketiga, sampah berbahaya seperti baterai, kaleng bekas obat nyamuk, botol sisa kimia, pecahan kaca, dan lain-lain. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu belum 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun? Yang pertama, basuhi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok perlahan, lalu bilas dengan air bersih dan keringkan. Mudah bukan? Kapan waktu cuci tangan pakai sabun? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan, sebelum memegang makanan. Yang kedua, setelah BAB dan BAK. Yang terakhir, setiap kali tangan kita kotor. Jangan lupa cuci tangan ya. Kelima, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Bagaimana sih ciri jajanan yang sehat? Yang pertama, bersih dan tertutup. Yang kedua, jauh dari tempat sampah, got, debu, dan asap motor. Yang ketiga, tidak bekas dipegang orang. Yang keempat, tidak terlalu manis dan berwarna mencolok. Yang kelima, masih segar. Dan terakhir, tidak digoreng dengan minyak goreng yang sudah keruh. 6. Melakukan olahraga terukur dan teratur. Manfaat melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, berat badan terkendali. 2. Bentuk tubuh ideal dan profesional. 3. Lebih percaya diri. 4. Mudah berkonsentrasi. 5. Lebih bertenaga dan bugar. 6. Daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih baik. Cara olahraga yang benar. Jangan lupa lakukan pemanasan sebelum olahraga. Pilih kegiatan olahraga yang mengasyikkan seperti main bulu tangkis, kasti, basket. Yang ketiga, lakukan sesuai dengan arahan guru olahraga. Ketujuh, tidak merokok di sekolah. Tahukah kamu di dalam satu batang rokok mengandung banyak racun yang berbahaya seperti stearik asid yang terkandung dalam lilin, toluen untuk buangan industri, nikotin, insektisida, amonia, cairan pembersih toilet, cat, metanol, karbon monoksida, metan,
asetik asid, dan lain-lain. Ini yang akan terjadi jika kamu merokok. Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit, kecanduan saat memutuskan berhenti merokok, terlihat lebih tua dari usianya, dan sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya. Bagaimana sikap kita jika ada yang merokok di sekolah? Pertama, lakukan berani bilang tidak kalau ada yang menawari rokok. Kedua, tegurlah dengan sopan jika ada yang merokok di sekolah. Yang kedelapan, pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN adalah kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di lingkungan sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Manfaatnya, mencegah berbagai penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti demam berdarah, malaria, serta kaki gajah. Caranya, lakukan gerakan 3M+. Pertama, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas, plus gerakan untuk mencegah gigitan nyamuk dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menggunakan obat nyamuk, ventilasi udara, larvasida, dan memelihara tanaman pengusir nyamuk. 9. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Dilakukan 6 bulan sekali untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan siswa, mengetahui status gizi siswa. 10. Kebiasaan memotong dan membersihkan kuku. Kenapa sih kuku harus selalu dipotong dan dibersihkan? Karena kuku yang panjang menjadi salah satu tempat favorit bakteri untuk tumbuh dan menyebabkan penyakit. Maka itu jangan lupa lakukan pemotongan kuku seminggu sekali ya. Oke. 11. Kesehatan gigi dan mulut. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari dengan menggunakan sikat gigi masing-masing dan pasta gigi, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Untuk mengetahui cara menggosok gigi yang benar, yuk mari kita simak videonya. Pahami langkah-langkah menyikat gigi yang baik dan benar yuk. Pertama, siapkan pasta gigi dan sikat gigi kesukaan kalian. Lalu oleskan pasta gigi ke sikat gigi secukupnya. Tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Yang kedua, mulai sikat gigi bagian belakang dan gigi geraham. Sikat bagian luar gigi atas dan gigi bawah. Menyikat gigi dengan arah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau gerakan memutar. Yang ketiga, sikat bagian dalam pada gigi atas dan gigi bawah kalian. Oh ya, pastikan menyikat hingga gigi geraham ya. 4. Sikat gigi bagian depan dan gigi yang digunakan untuk mengunyah dengan gerakan maju dan mundur. Kelima, bersihkan bagian sisa mulut kalian, sikat dengan lembut bagian dalam pipi dan lidah kalian. Terakhir, buang sisa pasta gigi dan bilas dengan kumur-kumur menggunakan air yang bersih ya. Nah, dengan rajin sikat gigi teman-teman akan bersih dan sehat. Jadi, jangan lupa untuk selalu sikat gigi ya, khususnya setelah makan dan sebelum tidur. 12. Penggunaan alas kaki atau sepatu. Penggunaan alas kaki atau sepatu dimaksudkan untuk mencegah siswa agar tidak terluka akibat benda tajam yang mungkin berada di jalan, serta mencegah infeksi cacing tambang. 13. Pemanfaatan ruang UKS. Ruang UKS atau usaha kesehatan sekolah dapat digunakan untuk pertama, penyuluhan kesehatan seperti makanan bergizi, PHBS tentang penyakit. Yang kedua, P3K atau P3P, pertolongan pertama pada kecelakaan atau pertolongan pertama pada penyakit. Yang ketiga, penjaringan kesehatan untuk pendataan kesehatan. Keempat, pemeriksaan, baik itu pemeriksaan berkala dan pengukuran tinggi badan serta berat badan. Yang terakhir, PMT atau OTD, pemberian makanan tambahan atau obat tambah darah. 14. Dokter kecil atau kader kesehatan remaja. Apa saja tugasnya? Yang pertama, menjadi role model atau panutan bagi teman-temannya di sekolah. Yang kedua, menjadi penolong untuk dirinya sendiri dan orang lain untuk hidup sehat.
Ketiga, promotor. Menjadi promotor atau penggerak dan motivator untuk meningkatkan kesehatan warga sekolah. Terakhir, membantu warga sekolah dalam memecahkan permasalahan kesehatan serta melakukan rujukan ke pelayanan kesehatan. Yang terakhir, jaminan pemeliharaan kesehatan. Warga sekolah wajib menjadi peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Jangan lupa lakukan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat.